Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga pagi ini Bapak dan Ibu merasa tenang, sehat, dan penuh semangat menjalani hari. Seperti biasa, sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan saling menyapa, kita seperti duduk bersama di ruang tamu sederhana, berbagi cerita sambil menikmati teh hangat. Terima kasih juga sudah terus mendukung channel Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjaga kesehatan, martabat, dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, banyak dari kita yang pernah menghadapi satu pertanyaan besar di usia lanjut. Apakah lebih baik tinggal bersama anak atau hidup mandiri seperti sekarang? Secara budaya, tinggal dengan anak dianggap wajar, bahkan mulia. Tapi kenyataannya, kehidupan modern membawa banyak perubahan. Apa yang dulu menjadi simbol kebersamaan, kini bisa memunculkan tantangan baru. Mulai dari kehilangan privasi, kendali keuangan, hingga menurunnya kesehatan mental. Saya sering mendengar kisah yang menggugah. Seorang pensiunan guru setelah istrinya wafat memutuskan pindah ke rumah anaknya. Awalnya terasa indah, ada cucu yang riang, makan bersama setiap malam, rumah terasa ramai. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Tabungannya perlahan habis, rutinitasnya berubah, dan rasa tenang itu menghilang. Ia berkata lirih, "Saya hidup di rumah yang penuh suara, tapi hati saya sunyi." Kalimat sederhana yang mewakili perasaan banyak lansia. Tentu bukan berarti tinggal bersama anak itu salah. Justru banyak keluarga yang berhasil melakukannya dengan bahagia. Namun, tanpa persiapan dan batasan yang sehat, niat baik bisa berbalik menjadi sumber stres, baik bagi orang tua maupun anak. Karena itu, kita perlu memahami risiko-risiko tersembunyi yang sering tidak disadari, bukan untuk menakuti, tapi agar kita lebih siap menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan kemandirian. Dalam video ini kita akan membahas 5 risiko terbesar yang sering dialami lansia ketika tinggal bersama anak, serta solusi praktis agar hubungan tetap hangat dan martabat tetap terjaga. Setiap bagian akan mengajak Bapak dan Ibu merenung, belajar dari kisah nyata, dan menemukan cara agar masa tua tetap damai meski berada di bawah satu atap. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, risiko pertama yang sering terjadi ketika lansia tinggal bersama anak adalah hilangnya kendali atas keuangan sendiri. Banyak orang tua merasa lega setelah pindah ke rumah anak, karena tidak perlu lagi memikirkan biaya makan, listrik, atau obat-obatan. Namun tanpa disadari, ketika uang pensiun atau tabungan mulai bercampur dengan keuangan keluarga anak, batas antara membantu dan menanggung perlahan memudar. Saya teringat kisah seorang ibu bernama Bu Murni, janda berusia 72 tahun. Beliau menjual rumah kecilnya di Bekasi setelah diajak anaknya pindah ke Yogyakarta. Sebagian besar uang hasil penjualan diserahkan untuk membantu renovasi rumah anak. Awalnya terasa indah, kamar baru, suasana keluarga hangat, dan uang saku setiap minggu. Tapi lama-lama, setiap kali beliau ingin membeli sesuatu sederhana, seperti sandal baru atau jajan kecil, ia merasa sungkan. Ketika menanyakan sisa tabungannya, jawabannya selalu tertunda. Sejak saat itu, beliau tak lagi merasa punya kebebasan. Hatinya tenang, tapi kehilangan rasa memiliki. Bapak dan Ibu, uang bukan hanya alat tukar. Bagi orang yang sudah lanjut usia, uang adalah simbol kemandirian dan harga diri. Ketika kendali itu hilang, seringkali disertai rasa kecil di hati, seolah hidup ini tak lagi di tangan sendiri. Padahal, rasa mampu mengatur hidup sendiri sekecil apapun adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan batin di masa tua. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, pisahkan tabungan pribadi dengan keuangan keluarga anak, walau hanya dengan rekening sederhana. Kedua, buat kesepakatan terbuka sejak awal, siapa menanggung kebutuhan apa, agar tidak menimbulkan salah paham. Ketiga, jangan ragu untuk menjaga sebagian aset atas nama sendiri, bukan karena tidak percaya, tapi karena cinta yang sehat butuh batas yang jelas. Dengan begitu, hubungan tetap hangat tanpa harus mengorbankan kemandirian. Ingatlah Bapak dan Ibu, menjaga kendali keuangan bukan berarti pelit atau curiga. Itu justru bentuk kasih sayang kepada anak, karena orang tua yang mandiri adalah sumber kebanggaan bagi keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, risiko kedua yang sering muncul setelah tinggal bersama anak adalah hilangnya kebebasan kecil yang dulu membuat hidup terasa berarti. Kebebasan itu mungkin terlihat sepele, seperti kapan ingin minum teh, menonton acara favorit, menerima tamu, atau sekadar berjalan pagi ke warung dekat rumah. Tapi justru dari kebiasaan sederhana itulah muncul rasa bahagia,
rasa bahwa hidup masih di tangan sendiri. Saya teringat kisah Pak Mahmud, seorang pensiunan berusia 75 tahun dari Semarang. Beliau dikenal aktif di lingkungan, rajin ikut pengajian, dan punya kebiasaan berjalan sore sambil membeli gorengan di ujung gang. Setelah mengalami jatuh ringan di kamar mandi, anaknya memintanya pindah ke Bogor agar lebih mudah dirawat. Awalnya, Pak Mahmud merasa bersyukur, tapi setelah beberapa minggu ia mulai kehilangan ritme hidupnya. Tak lagi bisa menerima tamu karena cucu sedang belajar, tak bebas memasak karena dapur dianggap terlalu sempit. Bahkan untuk sekadar keluar sebentar pun harus menunggu izin. Saya merasa aman, katanya suatu kali. Tapi bukan berarti saya bahagia. Bapak dan Ibu, kehilangan kebebasan kecil seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan benda besar. Karena di usia senja, kebahagiaan bukan berasal dari hal mewah, melainkan dari kemampuan menentukan ritme hidup sendiri. Ketika semua harus menunggu izin atau menyesuaikan, perlahan muncul rasa tidak berdaya. Padahal tubuh boleh menua, tapi hati tetap butuh ruang untuk memilih dan merasa berarti. Solusinya sederhana tapi penting. Pertama, bicarakan sejak awal tentang ruang pribadi dan rutinitas. Misalnya, waktu beribadah, berjalan pagi, atau menerima tamu tertentu tetap menjadi hak Bapak dan Ibu. Kedua, pertahankan aktivitas kecil yang memberi rasa hidup, seperti menyiram tanaman, membuat camilan, atau membaca koran di pagi hari. Ketiga, bila perlu, pertimbangkan tinggal mandiri dengan bantuan ringan, seperti asisten harian atau tetangga terpercaya. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tetap punya ruang bernapas tanpa kehilangan kenyamanan. Karena sejatinya, hidup bahagia di usia senja bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bebas kita menikmati hal-hal kecil yang menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, risiko ketiga yang seringkali tidak disadari ketika tinggal bersama anak adalah hubungan yang justru menjadi renggang karena terlalu dekat tanpa batas yang jelas. Banyak orang tua membayangkan hidup bersama anak akan menghadirkan kehangatan baru, bisa makan bersama, bercanda dengan cucu, dan saling menemani setiap hari. Namun dalam praktiknya, dua generasi yang hidup di bawah satu atap seringkali memiliki cara berpikir, kebiasaan, bahkan ritme hidup yang sangat berbeda. Saya teringat kisah Ibu Salamah, seorang wanita lembut berusia 70 tahun dari Surabaya. Ia sangat dekat dengan anak perempuannya, Dwi. Sebelum tinggal serumah, hubungan mereka begitu hangat. Saling menelepon tiap malam, bercanda lewat pesan singkat, dan bertemu setiap 2 minggu sekali untuk makan bersama. Tapi setelah pindah ke Jakarta dan tinggal bersama, suasana berubah. Percakapan hangat perlahan menjadi basa-basi. Dwi sering terlihat lelah, cucu-cucu lebih banyak di kamar, dan makan malam yang dulu penuh tawa kini terasa kaku. Saya rindu rumah kami yang dulu, kata Ibu Salamah pelan, karena dulu cinta terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, cinta tanpa jarak bisa kehilangan maknanya. Hubungan orang tua dan anak seperti bunga, terlalu jauh akan layu, tapi terlalu dekat bisa patah. Karena itu, penting bagi orang tua untuk memberi ruang bagi anak dan menuntut ruang bagi diri sendiri. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga kehangatan agar tetap hidup. Kasih sayang yang sehat butuh keseimbangan antara kedekatan dan kebebasan. Solusinya, pertama, buat kesepakatan jelas sejak awal tentang pembagian tanggung jawab di rumah. Siapa yang mengatur dapur, kapan waktu istirahat, dan bagaimana privasi dijaga. Kedua, berikan ruang bagi anak untuk mengatur hidupnya tanpa merasa diawasi. Dan sebaliknya, mintalah mereka untuk menghormati rutinitas Bapak dan Ibu. Ketiga, jika memungkinkan, tetap miliki tempat tinggal sendiri, walau kecil, agar ada ruang pribadi yang bisa disinggahi saat butuh ketenangan. Percayalah, kunjungan rutin seringkali lebih indah daripada tinggal bersama setiap hari tapi penuh kecanggungan. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini membantu membuka pandangan baru, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada sahabat seusia kita, supaya makin banyak orang tua yang bisa menjaga kasih dalam keluarga tanpa kehilangan kemandirian dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, risiko keempat yang sering tidak disadari setelah tinggal bersama anak adalah penurunan kesehatan akibat kehilangan rutinitas harian. Banyak yang beranggapan bahwa pindah ke rumah anak akan membuat hidup lebih aman dan sehat, karena ada yang menemani, mengingatkan minum obat, dan membantu aktivitas sehari-hari. Namun faktanya, tubuh dan pikiran lansia sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan rutinitas. Saya teringat kisah Pak Suyono, 76 tahun, seorang pensiunan guru dari Tegal. Selama bertahun-tahun, hidupnya teratur. Setiap pagi berjalan ke masjid, sarapan bubur kacang hijau di ujung gang, minum obat hipertensi tepat waktu, dan menyiram tanaman sambil mendengarkan radio. Hidupnya tenang,
tekanan darahnya stabil. Tapi ketika anaknya memintanya pindah ke Surabaya agar lebih mudah dirawat, semuanya berubah. Di rumah baru, ia tak lagi punya arah jalan, tak kenal tetangga, dan jadwal makannya ikut berubah mengikuti ritme keluarga muda. 2 bulan berlalu, tekanan darahnya naik, tidurnya terganggu, dan semangatnya memudar. Dari yang dulu ceria, kini lebih sering diam. Bapak dan ibu tubuh lansia itu ibarat jam halus yang berjalan sesuai irama. Bila jarumnya diputar terlalu cepat, keseimbangannya bisa rusak. Karena itu, perubahan tempat tinggal tanpa adaptasi bisa berdampak pada fisik, emosi, dan kesehatan mental. Banyak lansia yang awalnya sehat justru mulai mudah lupa, sulit tidur, atau kehilangan nafsu makan setelah pindah dari lingkungan lamanya. Solusinya pertama, pertahankan rutinitas sederhana meski pindah rumah. Jika biasa berjalan pagi, tetap lakukan meski hanya di halaman. Kedua, bawa benda-benda yang memberi rasa familiar, seperti radio kesayangan, sajadah lama, atau kursi tempat biasa duduk sore hari. Ketiga, tetap berinteraksi dengan orang sekitar, entah tetangga baru, pengajian, atau komunitas lansia. Rutinitas dan interaksi sederhana adalah vitamin bagi jiwa. Karena sehat di usia senja bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga hati yang tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, risiko kelima yang paling berbahaya dan seringkali tidak disadari adalah penyalahgunaan kepercayaan. Di usia senja, banyak orang tua mempercayakan segalanya kepada anak. Mulai dari keuangan, rumah, hingga keputusan pribadi. Niatnya tentu baik, agar hidup lebih mudah dan tidak repot. Namun tanpa batas yang jelas, kepercayaan itu bisa berubah menjadi kelemahan yang dimanfaatkan, bahkan oleh orang yang kita cintai. Saya teringat kisah Bu Rohani, seorang janda berusia 78 tahun dari Pekalongan. Setelah sakit paru-paru, beliau pindah ke rumah anak laki-lakinya di Jakarta. Awalnya terasa membahagiakan. Dibuatkan kamar khusus, disiapkan makanan bergizi, bahkan dibelikan kursi roda baru. Tapi perlahan-lahan semua berubah. Rekening pribadinya digabung dengan milik anaknya, agar lebih mudah diurus, katanya. Lalu surat tanah peninggalan almarhum suami dialihkan atas nama sang anak. Bu Rohani percaya penuh karena ia tidak ingin dicap curiga. Hingga suatu hari rumah itu dijual tanpa sepengetahuannya untuk menutup utang usaha keluarga. Saat ingin kembali ke kampung halaman, ia tidak punya tempat lagi untuk pulang. Bapak dan Ibu, kisah ini sungguh menyedihkan, bukan karena anaknya jahat, tetapi karena tidak ada batas antara kasih dan kuasa. Orang tua punya hak untuk tetap memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kepercayaan tidak berarti menyerahkan segalanya, tetapi tetap menjaga martabat agar tidak menjadi korban atas cinta yang salah arah. Solusinya sederhana tapi sangat penting. Pertama, jangan serahkan semua dokumen atau aset tanpa pendampingan hukum. Simpan atas nama pribadi dan mintalah notaris atau saksi keluarga untuk mendampingi setiap keputusan penting. Kedua, pisahkan rekening pribadi dan pastikan hanya bapak atau ibu yang mengetahui aksesnya. Ketiga, libatkan pihak netral seperti tokoh agama, penasihat keluarga, atau sahabat lama untuk membantu menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Ingat, menjaga diri bukan berarti tidak percaya kepada anak. Justru itu bentuk cinta agar hubungan tetap sehat dan penuh hormat. Dan bila video ini membuka pandangan baru bagi bapak dan ibu, silakan tekan tombol suka dan bagikan video ini. Dengan begitu, makin banyak keluarga yang bisa belajar menjaga kasih tanpa kehilangan kepercayaan dan martabat di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membicarakan berbagai risiko tinggal bersama anak, kini mari kita lihat dari sisi yang lebih cerah. Bagaimana menjaga hubungan tetap hangat tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena sejatinya, tidak semua anak membuat orang tuanya menderita. Banyak anak yang justru merawat dengan penuh cinta, bahkan rela menunda impian pribadi demi memastikan orang tuanya tetap dihormati. Saya pernah bertemu dengan Pak Jaya, seorang lansia 72 tahun dari Bandung. Beliau tinggal bersama anak bungsunya yang bekerja sebagai pegawai negeri. Menantunya seorang guru yang lembut dan penuh empati. Mereka berdua merawat Pak Jaya dengan penuh kasih, menyiapkan makanan sesuai anjuran dokter, membersihkan kamar setiap pagi. Bahkan cucu-cucunya selalu mengajaknya bermain catur sambil mendengarkan kisah masa mudanya. Saat saya bertanya, apa yang paling membuat Bapak bahagia? Beliau tersenyum dan menjawab, saya tidak merasa ditampung, saya merasa dihormati. Bapak dan Ibu, itulah kuncinya, rasa dihormati. Kasih sayang yang sehat tidak membuat orang tua merasa kecil, melainkan tetap merasa berarti. Cinta tanpa hormat hanya melahirkan ketergantungan, tapi cinta yang diiringi penghargaan akan menumbuhkan kedamaian. Karena itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara menerima bantuan
dan mempertahankan kendali atas hidup sendiri. Solusinya sederhana namun dalam. Pertama, komunikasikan harapan secara jujur. Apa yang Bapak dan Ibu butuhkan, bukan hanya apa yang anak inginkan. Kedua, buat kesepakatan tertulis atau kesepahaman lisan sejak awal agar tidak ada salah paham di kemudian hari. Ketiga, tetap punya aktivitas pribadi, entah berkebun, ikut pengajian, atau sekadar menulis catatan harian. Dengan begitu, keberadaan kita tidak hanya dirawat, tapi juga dihargai. Karena sejatinya, hubungan terbaik antara orang tua dan anak bukan tentang siapa yang menguasai, tapi siapa yang saling menghormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Kalau saya tidak tinggal bersama anak, lalu siapa yang akan merawat saya nanti? Pertanyaan ini sangat wajar. Di usia senja, banyak dari kita khawatir sendirian, takut jatuh sakit, atau tidak punya tempat bersandar. Namun Bapak dan Ibu, hidup tidak hanya punya dua pilihan, ikut anak atau hidup sendirian. Ada banyak alternatif bijak yang bisa membuat kita tetap mandiri, tanpa kehilangan rasa aman dan kasih keluarga. Pertama, tinggal mandiri dengan bantuan ringan. Jika kondisi fisik masih cukup bugar, Bapak dan Ibu bisa tetap di rumah sendiri sambil dibantu tenaga pendamping harian. Saat ini, banyak layanan home care profesional yang bisa membantu mengingatkan minum obat, menemani jalan pagi, hingga mendampingi saat perawatan ringan di rumah. Cara ini membuat kita tetap punya ruang pribadi, tapi juga merasa aman karena ada yang menjaga. Kedua, bergabung dengan komunitas lansia atau lingkungan ramah usia. Di beberapa kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, mulai muncul perumahan atau lingkungan yang memang dirancang untuk usia lanjut. Di sana ada taman untuk olahraga ringan, kegiatan sosial, dan pengajian rutin. Hidup di lingkungan seperti ini membuat hari-hari terasa lebih hidup karena ada teman sebaya yang bisa saling mendukung dan mengerti kondisi kita. Ketiga, berbagi rumah dengan sahabat sebaya. Banyak lansia yang memilih tinggal bersama teman lama atau tetangga yang sudah dianggap keluarga sendiri. Dengan cara ini, biaya hidup bisa dibagi, suasana rumah tetap hangat, dan setiap hari ada teman untuk berbagi cerita. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa lansia yang punya sahabat serumah lebih jarang mengalami kesepian dan stres. Dan keempat, tinggal dekat dengan anak tanpa harus serumah. Misalnya menyewa rumah kecil atau kos di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan begitu, kita tetap mandiri, tapi mudah dijangkau jika ada kebutuhan mendadak. Cara ini terbukti menjaga hubungan keluarga tetap sehat, karena ada keseimbangan antara kemandirian dan kebersamaan. Bapak dan Ibu, masa tua bukan tentang kehilangan pilihan. Justru saatnya kita memilih dengan bijak cara hidup yang membuat hati tenang. Karena kemampuan memilih itulah bentuk tertinggi dari martabat manusia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari awal hingga kini, kita sudah menelusuri satu pertanyaan besar. Apakah tinggal bersama anak setelah usia 65 tahun adalah bentuk kasih sayang, atau justru awal dari kehilangan segalanya? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menyiapkan diri dan menjaga keseimbangan antara cinta, batas, dan kemandirian. Ada 5 risiko utama yang sering dihadapi para lansia ketika tinggal bersama anak. Pertama, kehilangan kendali atas keuangan. Saat uang pensiun dan tabungan perlahan bercampur tanpa batas yang jelas. Kedua, hilangnya kebebasan kecil yang dulu memberi rasa berarti dalam hidup. Ketiga, retaknya hubungan keluarga karena intensitas yang terlalu dekat tanpa ruang pribadi. Keempat, penurunan kesehatan fisik dan mental akibat kehilangan rutinitas harian yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Dan kelima, kerentanan terhadap penyalahgunaan kepercayaan, ketika kasih berubah menjadi kuasa tanpa disadari. Namun jangan khawatir, karena setiap risiko memiliki solusi bijak. Pertahankan kendali finansial, pisahkan tabungan pribadi dan atur pengeluaran sesuai kemampuan. Jagalah kebebasan kecil, rutinitas, serta ruang pribadi agar jiwa tetap tenang. Bangun komunikasi jujur dengan anak. Buat kesepakatan jelas sejak awal. Dan jangan takut mengatakan kebutuhan sendiri dengan cara yang sopan. Serta yang paling penting, tetaplah berdoa dan bersyukur. Karena doa orang tua jauh lebih kuat daripada rasa takut kehilangan. Bapak dan Ibu menjadi mandiri bukan berarti menjauh dari anak, melainkan menjadi sumber teladan yang menumbuhkan rasa hormat. Ketika orang tua menjaga martabat, anak akan belajar arti tanggung jawab. Ketika orang tua tidak menuntut, anak justru memberi lebih banyak dengan cinta tulus. Dan ketika orang tua tetap kuat di tengah usia, seluruh keluarga belajar tentang makna kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kasih sayang bukan soal bergantung, tapi saling menenangkan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pada akhirnya hidup di usia senja bukan tentang di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita merasa saat tinggal di sana. Apakah hati kita tenang, dihormati,
dan tetap merasa berguna, atau justru terjebak dalam perasaan tidak berdaya? Usia boleh menua, tapi kebijaksanaan selalu tumbuh bersama pengalaman. Dan dari pengalaman itulah lahir keputusan yang menjaga kehormatan tanpa memutus cinta keluarga. Tinggal bersama anak bukanlah kesalahan. Begitu pula hidup mandiri bukan bentuk penolakan. Semua tergantung pada keseimbangan antara kasih dan batas, antara kepercayaan dan kendali. Karena cinta sejati dalam keluarga bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak, tapi siapa yang saling menghormati lebih dalam. Bapak dan Ibu, biarkan masa tua kita menjadi masa yang damai. Tetap berdoa untuk anak-anak, bukan menuntut. Tetap tersenyum, bukan mengeluh. Tetap mandiri, bukan merasa sendiri. Karena justru dalam kemandirian yang lembut itulah terletak martabat sejati seorang orang tua. Dan percayalah, ketika kita menjaga kehormatan diri, anak-anak akan membalasnya dengan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada sekadar materi. Kalau video ini terasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman seusia kita. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar semakin banyak orang tua yang belajar menjaga martabat dan bahagia, tanpa rasa takut kehilangan kasih keluarga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.